Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan project galeri kita ya. Yang kemarin kita sudah bisa menginstal aplikasi Laravel kita, lalu kita menjalankan di local development servernya. Untuk hari ini kita akan belajar struktural dasar dari si Laravel itu sendiri. Nah, kita buka ya projectnya ya di sini. Kita bisa pakai terminal atau bisa langsung buka di Visual Studio Code-nya bisa gitu. Karena saya kebiasaannya seperti ini. Jadi saya buka di terminal lalu pakai Visual Studio Code. Nah, seperti ini ya kemarin ya. Kemarin kita sudah menyeting di bagian database-nya yang tadinya MySQLite kita ganti menjadi MySQL seperti ini ya kemarin. Nah, kita akan coba pahami dulu struktur dasar dari folder ataupun file yang ada di sini dulu. Kita mulai dari yang penting-penting aja ya, yang saya jelaskan yang berguna di project kita. Nah, di sini itu ada beberapa file maupun folder. Yang pertama itu tentu saja di env. Env ini adalah environment-nya si Laravel. Jadi nanti kita bisa mengganti si environment-nya. Yang ini kan tadinya lokal, kita nanti kalau sudah di develop ke hostingan kita ganti ke production, jangan ke lokal. Nanti kalau ke lokal nanti error-errornya kelihatan. Dan juga debug-nya kita ganti jadi false. Nah, jadi biar nanti kalau codingnya itu ada error, itu tidak ditampilkan errornya apa, seperti itu ya. Terus di bagian sini di line 22 sampai 27 itu digunakan untuk mengatur atau men-setting sebuah database kita. Jadi disinilah kita menyetingnya gitu. Sampai bawah itu ada banyak sekali, namun saya rasa itu tidak terlalu penting di project kita, maka kita skip aja ya, yang penting-penting aja dulu. Terus mana lagi? Ini udah aja deh, karena composer JSON dan composer log, void gitu-gitu kita nggak akan gunain karena kita akan pure coding menggunakan Laravel, bukan menggunakan library yang disediakan gitu. Jadi ini nggak perlu. Oke, kita mulai dari app dulu ya. App itu adalah struktural folder yang terdiri dari beberapa folder lagi di dalamnya, yaitu HTTP sama model ataupun provider. Jadi di sini untuk mengatur beberapa hal ya, karena Laravel itu menganut konsep MVC, model, view maupun controller, maka disinilah controller sama modelnya itu dibuat gitu, ada di app. Lalu di mana? Karena modelnya nih udah kelihatan kan. Lalu kontrolnya di mana? Kontrolnya ada di HTTP, yaitu controls. Nanti di sini. Jadi ketika kita membuat sebuah controller, nanti taruhlah kontrolernya ada di sini. Atau kita menggunakan perintah artisan, di mana sudah dibuatkan nanti ke sini. Jadi kita nggak perlu buat manual. Di sini model digunakan untuk mengatur interaksi kita dengan database. Ya, terus ada provider ini digunakan untuk registrasi root sama bootnya, jadi ini nggak akan kita gunain nanti. Ada bootstrap itu adalah file konfigurasi berupa middleware yang ingin kita gunakan. Nanti kalau kita ingin membuat sebuah middleware, kita registrasikan di sini path-nya, nanti kita registrasi di sini. Kita nanti akan gunakan ya yang app. Kalau yang provider kita nggak akan gunain ini. Terus ada config itu ada banyak sekali file ya di dalamnya, dia berupa app, out, chats, database, file system, logging dan lain-lain. Jadi ini juga nanti kita akan jarang pakai, namun ketika kita mempublish sebuah resource, maka disinilah tempatnya kok, tempat publishnya gitu. Jadi nanti kita akan otak-otak sedikit di sini. Lanjut di bagian selanjutnya, config udah database. Nah, database ini digunakan untuk migrasi data. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah model dengan flag migrasi atau flag M, maka akan tergenerate sebuah migration yang ada di sini, nanti menyesuaikan dengan nama modelnya. Misal di sini adalah model. Nanti kalau kita tambahkan flag M, maka di sini akan dibuatkan
sebuah users tabelnya. Nah, seperti itu. Nah, paling kita akan mengisi isian-isian yang ada di dalamnya seperti string name, email, verified password gitu yang perlu kita buat. Terus ada seeder itu dari namanya ya, seed dia digunakan untuk memasukkan sebuah data. Jadi nanti kalau kita membuat sebuah migration lalu kita ingin memasukkan data ke sini, kita bisa pakai fitur dari Laravel yaitu seeder. Jadi nanti kita akan memasukkan data ke dalam sebuah tabel seperti itu. Pakainya seeder. Terus di sini ada SQLite ya, kita nggak pakai karena kita pakai MySQL ya. Terus di public, nah di public ini adalah kita mempublish sebuah aset-aset kita. Jadi nanti kalau kita punya aset berupa CSS, JS ataupun yang lainnya yang bersifat resource di luar gitu, kita bisa publish di sini, ditaruh di sini. Biasanya kalau kita pakai template, nah template-nya kita paste-nya di sini, kita publish-nya di sini. Terus ada resource itu ada CSS, ada JS. Nah di sini itu biasanya digunakan untuk setahu saya ya, ini digunakan ya sih macam-macam fungsinya, tapi yang saya pelajari di sini biasanya digunakan untuk framework CSS kayak Tailwind, terus apa ya, banyak ya yang sejenis dengan Tailwind gitu. Bisa juga dikombinasikan dengan React atau Vue, itu bisa kayaknya di sini. Nanti compiling resource-nya di sini gitu, karena memanfaatkan fitur dari Vite gitu. Nah, terus yang perlu kita pahami, yang dua ini kita bisa skip aja, kita nggak terlalu pakai di project kali ini, maka yang kita pakai adalah di views-nya. Nah, views ini adalah hasil outputan dari controller. Jadi controller mengatur apa, nanti tampilnya di sini gitu, di view-nya gitu. Jadi untuk konsep MVC-nya adalah di sini. Modelnya ada di app, model, view-nya ada di resource view, terus controllernya ada di app, HTTP, sama controllers seperti itu. Jadi jangan bingung ya, letaknya di mana, susunannya bagaimana. Nah, susunannya sudah seperti ini. Terus yang nggak kalah penting adalah roots. Roots ini digunakan sebagai jalur awal aplikasi dari Laravel. Nah, di sini ada contohnya nih. Kalau root-nya mempunyai metode get, maka arahkan dia ke sini. Atau root awalnya arahin ke slash, maka tampilin view berupa welcome. Jadi welcome ini nanti akan tampil ketika aplikasi itu baru dijalankan. Seperti itu. Nah, mungkin hari ini kita cuma bahas beberapa struktural dasarnya aja ya. Jadi semoga bisa dipahami. Kalau memang ada kebingungan atau kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Hari ini cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.